Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai aplikasi turunan pada fungsi aljabar. Yang pertama yaitu menentukan gradien garis singgung. Nah, garis singgung ini merupakan garis yang menyinggung satu titik yang ada pada suatu kurva. Di sini saya buatkan ada sebuah kurva yaitu kurva fx, di mana di sini sudah saya tuliskan ada titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Nah, akan kita cari gradiennya. Gradien merupakan kemiringan ya. Nah, jadi misalkan di sini ada titik, ada garis yang menyinggungnya yaitu yang warna hijau ini, maka bisa kita sebut ini gradien. Nah, gradiennya berapa? Yaitu gradiennya ini karena dari kiri. Ini kan dari kiri ya, kan dari kiri. Nah, ini kiri, semakin ke kanan dia semakin ke bawah, maka y-nya nanti negatif, sehingga gradiennya yaitu m kurang dari 0. Nah, bentuk gradiennya seperti ini. Mendekati y negatif kan? Maka gradiennya yaitu negatif atau m-nya kurang dari 0. Sekarang, jika ada titik di sini, titik ini akan kita cari gradiennya. Maka harus ada garis singgung yang menyinggung titik ini. Nah, bentuknya yaitu sejajar sumbu X atau garis tidur seperti ini atau horizontal ya. Nah, di sini. Maka M-nya sama dengan 0 atau kemiringannya 0. Tidak ada kemiringannya alias M-nya sama dengan 0. Lalu titik yang ketiga, di mana ini ada garis singgung. Nah, yang warna hijau yaitu bentuknya seperti ini. Dari kiri ke kanan kan? Dari kiri semakin ke kanan dia mendekati X positif dan Y positif, maka M-nya lebih dari 0 sehingga M-nya positif. Oke, biar lebih paham kita masuk ke sini. Jika M merupakan gradien garis singgung suatu fungsi fx, maka M itu sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Karena di sini fx, maka turunan pertama dari fungsi f atau f aksen x ya, turunan pertamanya. Nah, di sini ada contoh bahwa diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x minus 4. Tentukan A. Gradien garis singgung. B. Gradien garis singgung fungsi fx di titik min 1,3. Oke, kita cari gradien garis singgungnya. Untuk mencari gradien garis singgung berarti kita butuh turunan pertama dari fungsi. Fungsinya yang mana? Yaitu fungsi fx yang di sini. Sehingga untuk menemukan gradien garis singgung kita cari yaitu M sama dengan turunan pertama dari fungsi fx. Karena fungsinya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 4, maka turunannya, masih ingatkah kalian? Berarti turunannya pangkat dikali dengan koefisien, pangkatnya 2 dikali dengan koefisiennya 2 yaitu 4. 4x. Pangkat 2 dikurangi 1 maka x pangkat 1. Plus pangkatnya di sini pangkat 1 dikali 8 sehingga 8 X-nya pangkat 1 kurangi 1 habis yaitu 0. Dikurangi 4. Nah, 4 tidak memiliki variabel, maka kita anggap 0 turunannya. Sehingga gradiennya yaitu 4x plus 8. Nah, inilah gradien garis singgung. Loh, ini kenapa kok bentuknya seperti ini? Sebenarnya untuk gradien ini nanti nilainya akan berbeda-beda sesuai dengan titik yang diinginkan. Sekarang yang B. Karena di sini ditanyakan gradien garis singgung fungsi fx di titik min 1,3, maka kita tulis di sini untuk ini ya, untuk min 1,3 artinya x-nya min 1 ya. Tinggal kita substitusikan aja karena kita disuruh mencari gradien. M-nya sama dengan kan 4x plus 8. Sekarang yang mengandung variabel x kita ganti. Kita ganti dengan negatif 1. 4 dikali dengan negatif 1 ditambah 8. Sehingga
M sama dengan 4 kali min 1, yaitu negatif 4 ditambah 8. Sehingga M-nya sama dengan ketemu 4. Negatif 4 ditambah 8 yaitu 4. Sehingga kemiringannya yaitu 4. 4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Yaitu lebih besar dari 0 ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Dari kiri ke atas. Nah, mendekati Y positif, X positif. Kita lanjut, yaitu terkait persamaan garis singgung. Menentukan persamaan garis singgung. Nah, di mana persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx yang melalui titik x1, y1 dan bergradian M adalah, yaitu untuk mencarinya kita menggunakan persamaan yang ada di sini, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Langsung saja ke contoh soal, di mana tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 3x kuadrat minus 2x plus 1 di titik P min 2,4. Oke, sekarang kita tulis dulu persamaannya ya, yaitu ada Y, saya tulis di sini, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Karena kita sudah mengetahui X dan Y-nya, maka min 2 sebagai X1, 4 sebagai Y1. Kita tulis Y min 4 sama dengan, M-nya kan belum diketahui, nanti kita cari X min X1-nya kan min 2, sehingga min 2. Kalau bisa sudah langsung min kali min berarti plus ya. Nah, kita cari M-nya. Untuk mencari gradien bagaimana tadi? Yaitu turunan pertamanya. Nah, ini turunan pertama dari fungsi yang diketahui. Maka bagaimana? Kita cari dulu gradiennya, sehingga turunan pertama kan M sama dengan turunan dari fungsi ini. Karena fungsinya fx, kita tulis turunan pertama dari fungsi fx. Nah, sehingga M sama dengan turunannya, pangkatnya dikali dengan koefisien 2 kali 3 yaitu 6. X-nya pangkat 2 kurangi 1, 6x. Min 2x turunannya 1 dikali min 2, min 2. X-nya pangkat 0, berarti 1. Plus 1 berarti kan habis, maka M-nya sama dengan 6x min 2. Karena di sini titiknya sudah diketahui, yaitu kita gunakan X-nya sama dengan min 2, atau bisa kalian tulis untuk min 2,4, maka M-nya sama dengan 6X minus 2. M sama dengan 6 dikali minus 2 dikurangi 2, sehingga M-nya sama dengan minus 6 kali minus 2 minus 12 dikurangi 2, sehingga M-nya sama dengan minus 14. Nah, M-nya ketemu minus 14, di sini kita tulis minus 14. Sehingga Y dikurangi 4 minus 14. Oh, ini kita operasikan dulu ya. Berarti X plus 2. Y min 4 sama dengan minus 14 kali X min 14X. Minus 14 dikali 2 minus 28. Nah, Y sama dengan min 4 pindah ruas menjadi positif, min 28 plus 4. Y sama dengan minus 14X min 24. Nah, inilah bentuk dari garis singgungnya. Tergantung dari opsi ya. Kalau misalkan ada pilihan ganda, kalau bentuknya disama dengan K0, maka Y-nya pindah ruas atau yang ini pindah ruas. Tinggal disesuaikan saja sesuai opsi yang ada. Kita lanjut, yaitu dimana untuk mencari persamaan garis normal. Untuk menentukan persamaan garis normal, yaitu kita menggunakan Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali dengan X min X1. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, garis normal ini merupakan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Ya, yaitu garis yang tegak lurus dengan garis singgung.
Contohnya maksudnya bagaimana? Misalkan ada garis singgung seperti ini bentuknya. Misal ini persamaan garis singgung, yaitu bentuknya seperti ini. Sehingga untuk persamaan garis normalnya bagaimana? Yaitu garis yang tegak lurus dengan PGS-nya ini, garis singgungnya, misal bisa di sini. Nah, ini kalau diperpanjang titik garisnya, maka ini akan tegak lurus gitu ya. Yang ini persamaan garis normalnya, yaitu atau garis normalnya. Kita lanjut. Itu tadi bentuk geometrinya, sekarang kita ke aljabarnya. Tentukan persamaan garis normal kurva fx sama dengan 3x kuadrat minus 2x plus 1 di titik min 2,4. Nah, ini sengaja saya buat soalnya sama. Ini kan sama ya. Nah, fx sama dengan 3x kuadrat minus 2x plus 1. Nah, sama. Di titik min 2,4. Sehingga kita tulis dulu rumusnya, yaitu y min y1 sama dengan minus 1 per m dikali x min x1. Nah, karena titiknya x-nya yaitu sudah diketahui, x dan y-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan sama dengan minus 1 per m-nya kan belum tahu. Nanti kita ambil dari yang atas. X min kali min kan plus ya, berarti langsung saja plus 2. Karena kita kan sudah tahu bahwa m-nya tadi yaitu min 14. Dari soal saya tulis dari contoh sebelumnya m diketahui sama dengan min 14 yang ini ya. Nah, sehingga kalau sudah diketahui m-nya sama dengan min 14, tinggal kita substitusikan m-nya, yaitu min 14. Y min 4 sama dengan min dibagi min kan habis, maksud saya positif, menjadi 1 per 14 dikali dengan x plus 2. Nah, ini kita kalikan, y min 4 sama dengan 1 per 14x plus berapa ini? Kita jadikan penyebutnya 14 saja ya, maka 2 per 14. Nah, sekarang kita pindah ruas, min 4-nya y sama dengan 1 per 14x ditambah 2 per 14 plus 4. Ya, y sama dengan 1 per 14x ditambah 2 per 14. 4 dikali 14 berapa? 14 kali 4, 16. Ini kali ini 4, 5, 6. Sehingga di sini plus 56 per 14. Penyebutnya udah sama, tinggal ditulis y sama dengan 1 per 14x. Berapa ini? Plus 58 per 14. Nah, bentuknya seperti ini saja nggak apa-apa, atau kalau mau dikalikan dengan 14 ya nggak apa-apa, kita kalikan dengan 14. Kalau kita kali 14 berarti y-nya harus dikali 14, ketemu 14 kali y, 14y sama dengan 1/14 dikali 14 yaitu x plus 58 kali 58 per 14 dikali 14 yaitu plus 58. Nah, inilah bentuknya. Begitu ya. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.